Retno ya? Ada keluar suaranya nggak? Coba. Nah. Segregation in public schools was declared unconstitutional by the Supreme Court in 1954. Misalnya itu adalah karena ada penambahan. Jadi apa dia harusnya? Harus pasif, harus declared ya. Ya. Oke, ini alasannya gampang ya ini ya. Nah, to be nggak boleh bersanding dengan verb 1. Ini kan verb 1. Nggak boleh. Ya, harus kita verb 3 kan, atau belakangnya to be itu hanya bisa verb 3 atau malah verb ing ya. Tapi kalau ini dari mananya nggak bisa verb ing. Segregation public school sedang mendeklarasikan. Nah, apalagi di sini ada kata by-nya, udah penanda bahwa ini harus pasif ya. Oke ya. Easily understood ya. Number 17. Sirius the dog star is the most star in the sky and about 3 times that of the sun. Karena apa? Ya, mouse-nya dihapus ya. Ini mau bilang yang paling kan? Ya, yang paling cerah cukup the brightest ya. Udah ada IST-nya, nggak perlu pakai mouse. Jadi the brightest star. Oke, ya, wait. Sirius, the dog star, is the brightest star in the sky, with an absolute magnitude about 23 times that of the sun. Iya, that of ini menggantikan sebuah kata ini. Ini menggantikan kata magnitude, insya Allah ya. Ini menggantikan kata magnitude. Oke, sebentar, saya tulis dulu. Ini mang saya dulu juga kayak nggak langsung paham kata that of gitu, nggak langsung paham. Harus butuh proses ya. Sabar ya. Sirius, the dog star, is the brightest star in the sky, with an absolute magnitude about 23 times that of the sun. Sirius, the dog star. Drugstore. Iya. Karena ini Sirius Black ya. Sirius, the dog star, is the brightest star in the sky, with an absolute magnitude about 23 times that of the sun. Oke. Udah benar kalimatnya. Ini kan aslinya gini ya. That of itu reference, itu menggantikan kata magnitude. Gitu kan. Sirius, the dog star, in the sky, with an absolute magnitude
about 23 times that. Ada kata thannya ya? Ada thannya nggak? That of the sun. Time that of the soul nggak ada thannya, oke. Saya pengen ada thannya tapi ternyata nggak ada thannya. Kalau nggak ada tanya gimana? Ini that of ini 20 times the magnitude of the sun gitu. Berarti soal ini bisa dikatakan bonus. Bukan bonus, bukan. Bukan bonus ini, bukan ya. Memang ada expression thereof tuh ada, expression thereof tuh ada. Jadi kalau yang diganti ini penggantian ini reference ya. Karena yang digantikan itu magnitude itu cuma satu benda kan, itu pakai that. Tapi kalau yang digantikan tuh plural, banyak itu pakainya those of the sun gitu ya. Misalnya yang digantikan itu ya. Ya, that itu singular, those itu plural. Tapi ini bukan that yang tadi, ini that yang sebagai kata tunjuk ya. Kata tunjuk itu that, itu singular, those itu tapi plural gitu kan. Ya, jadi ini karena kita ini coba lihat di Grammarly ini replace with that. Mengapa? Karena kalau kalimatnya begini kan terjadi pengulangan ya. Sirius the dog star is the brightest star in the sky with an absolute magnitude 23 kali the magnitude of the sun. Karena yang dibandingkan itu bukan star sama sunnya tapi magnitude-nya gitu. Jadi the magnitude of Sirius ini sama the magnitude of sun. Tapi supaya nggak terjadi pengulangan, yang kedua, yang belakangan kita ganti dengan kata that ya. Tapi ini memang ini tuh hal yang memang harus dijelaskan. Saya pikir ini penting juga. Oke, mari kita lanjutkan. Perjalanan masih panjang ya. Oke, number 18. Number 18. Killer whales dance to wonder in Whales, killer whales. Killer whales dance to wonder in family clusters that hunt, play, and resting together. The answer is D, because resting ini tidak setara sama hunt. Iya, iya betul sekali ya. Setara dengan hunt, play, and rest ya. Namanya adalah parallel structure ya. Ini paralel, seimbang, keseimbangan dalam kalimat. Killer whales itu cenderung berjalan-jalan dengan pelan di klaster keluarga yang berburu, bermain, verb 1 and rest, verb 1 together, bersama-sama ya. Tidak boleh verb ing ya. Oke ya. Clear number 18 ya. Number 19 please. Materials. Ya, oke. Harusnya jamak ya. Ya, jamak ya. Predikatnya are. Subjeknya yang mana sih? Nah, subjeknya some apa materials? Nah, sebenarnya malah some-nya. Malah some-nya. Ya, tapi kan sesuatu dari ya materials. Jadi some itu bisa tunggal loh, some itu bisa tunggal. Bisa juga jamak, tergantung belakangnya. Kalau some of the apple gitu ya. Some of the apple kan berarti bagian dari apple. Maksudnya apel itu satu apel terus diparuh, itu some of the apple gitu ya. Tapi kalau some of the apples pakai s, apelnya ada banyak terus kita mengambil beberapa, itu jamak ya. Nah, kalau cuma separuh ya satu hitungannya.
Dan kalau misalnya kayak number itu juga tergantung dari kata di belakangnya. A number of itu sama dengan some. Itu kalau a number of itu jamak. Kalau number of, kalau anak number of selalu jamak. Ya. Maknanya sama dengan some, tapi itu selalu jamak ya. Nah ini mungkin juga kalau misalnya kan soal ini banyak yang terkecoh kan misalnya persen dan persen of itu kan tertentu ada yang persen yang biasa saya mungkin bingungnya kayak ada angkanya kayak 96%. Itu kan dalam kalimat itu gimana katakan bisa tidak tahu. Kalau ada soal pernah baca di situ tuh saya jawab salah. Itu tentang ada persen tuh itu bingung di situ kayak number dengan amount. Kok kayaknya tergantung of belakangnya jamak apa tunggal. Setahu saya sih, coba ya kita cek ya. Kan persen itu kan sebenarnya per 100 kan ya, tidak utuh satu ya. To determine whether percent is singular or plural, look at the noun following it. If the next noun is plural, use plural verb. If it's singular, use singular verb. Oke, terjawab sudah berarti. Berarti tergantung benda yang ada di belakangnya. Sama kayak some tadi. Ya, sama kayak sum of, bukan sama aja itu sum of. Kalau sum, oh ya bisa juga sih, sum juga bisa ya. Sama aja bisa ya. Oke, 6% of the pipes were rusty. Were karena di belakang persennya itu jamak ya. Jadi pipanya banyak, terus itu 6%-nya kan tetap jamak ya. Nah ini kalau ini amount itu kan jumlah tapi untuk nggak bisa dihitung, jadi tetap dianggap tunggal. 10% dari jumlah itu was allocated to planning ya, tetap dianggap tunggal. Oke ya, baik. Tereng, let's go to number 20. Gilirannya siapa? When this done, Maryland was previously known as Jersey Store. The answer is B. Kalau menurut saya Miss, karena previous ini adjektif, untuk menjelaskan verb di depan dia harus adverb. Ya. Dia previous itu adjektif. Verbnya itu adalah was noun ya, dikenal sebagai gitu, was noun. Dua kata kan, ya was noun dikenal sebagai. Yang bisa menjelaskan verb itu adalah adverb ya. Ini nggak ada kebingungan ya di sini ya. Subjeknya adalah the community ya. Nah, terus Maryland positif lo ya. Oh, Bethesda ini penjelas. Subjeknya the community. Oke, baik. Number 21. Ya. Patients together. Harusnya jadi there. Kenapa kok there? Siapa ini? There ini siapa? Patient ya. Ini pasien ini. Pasien, para pasien ya, jamak ya. Jadi there ya. Ya. G.S. Pratt menggunakan group therapy early in the past century ketika dia membawa pasien tuberkulosis untuk mendiskusikan penyakit mereka ya. Their disease. Oke, beres ya. Number 22. A noise of
loss of gold and copper have been widely using in various types of coins. The answer is C. C, salah. Jadi Use, ya, diapain? use ya dia apa-apain. Iya kan? Nyambung kan? Nah, jadi have been widely used. Bukan ngapa-ngapain. Ya. Jadi alloys apa sih? Alloys campuran ya? Campuran gold and copper telah telah digunakan secara luas gitu kan? Bukan telah menggunakan ya, tapi telah digunakan secara luas in various types of coin, dalam beberapa jenis koin. Ya karena ini benda mati, tentunya dia itu digunakan, bukan malah kalau using malah menggunakan ya. Subject. Oke, beres. 23. The United States has import of carbon goals in many years because domestic goals are to find something carbon. The answer is A. Kayak saya jadi ingat iklan Egg Breaking gitu ya. Iya benar. My name, anak apa tuh itu pokoknya kayak because ya. Iya. Pindah sudah ke bawah. Oke. Ya. Imported, ya verb 3. Lah kenapa kau harus verb 3 segala? Bukan pasif sih, ini aktif ini. Aktif ini, makna aktif. Karena depannya ada keluarga has, keluarga have ya. Itu diikutinya oleh verb 3. Ya. Verb 3. Has imported. Verb 3 ini verb sebagai verb. Kalau diartikan telah ya. Ya, jadi subjeknya the United States telah mengimpor gitu. All carpet wool, semua carpet wools pada akhir-akhir ini karena wool domestik mereka ya terlalu lembut dan halus untuk karpet. Kenapa malah mereka impor ya? Gitu ya. Begitu ya, telah mengimpor. Ini artinya bukan punya tapi telah ya. Beda ya, karena kalau have yang artinya punya kan langsung diikuti oleh kata benda ya. Nah kalau ini artinya yang telah gitu. Oke. Next. Ya, Yohana ya. Banks are rushing to multiplication consolidation and to sales their supposed expense. Jawabannya C. There. Kenapa kok there? Karena ini menunjukkan Kepunyaan. kemudian berarti tidak usah ada sesuai. Ya, kepunyaan ini ya. Kalau theirs itu harus titik kan? Ya, theirs itu harusnya titik. Theirs langsung nggak boleh ada kata benda. Tapi kalau ini ada cost and expense, ini berarti kata benda there. Berarti there. Biaya dan ekspansi mereka gitu ya. Their cost and expense. Namanya di tabel pronoun ya. Tabel pronoun, cek tabel pronoun itu adalah possessive. Bukan possessive adjektif. Adjektif yang belakangnya harus diikuti kata benda. Kalau proses pronoun tuh yang theirs ini. Theirs itu berhenti, itu possessive pronoun. Ya, ini possessive adjektif. Oke. Ya terlambat. Selesai mas. Iya selesai mas.
kayak ini ya, kayak ada yang kemarin jalan ke sini gitu loh. Dia pas aja tapi sudah mau. Itu masih muda, itu 18 tahun loh umurnya. Dia sudah uji nyali ya. Oke. Tereng. Lanjut ya. Loh, terus ini ke depan lagi dong. Oke, baik. With 5 that water has a very high specific heat means that without a large temperature change, water can add or lose a large number of heat. Heat. The answer is D. D. Harusnya jadi Amount. emas. Lah kenapa? Bedanya number sama amount itu apa? Tidak bisa dihitung tadi. Nah ya, panas tuh nggak bisa dihitung. Jadi satuannya itu pakai amount ya. Number bisa. Jadi banyak panas itu pakai large amount of heat. Number itu untuk benda yang bisa dihitung ya. A number of people bisa malahan. A number of people itu beberapa orang ya bisa. A number of people. A number of buildings bisa, beberapa buildings. Ya, tapi kalau heat panas tuh nggak bisa dihitung ya. 1 panas, 2 panas nggak bisa ya. Itu tapi bisa diukur ya, nggak bisa dihitung tapi bisa diukur. Itu dianggap uncountable noun. Iya. Ya. Kalau pasir, Mas? Kalau pasir nggak bisa dihitung, sand. Amount, pakai amount. Bisa dihitung tapi tidak bisa dihitung. Tapi bisa diukur. Nggak bisa dihitung, nggak ada 1, 2, 3 gitu nggak ada ya. Tapi ada sekilo pasir gitu ya. Di situ date-nya tuh. Ingatkah tadi ini adalah noun clause. Subjeknya apa? Nah, bukan water subjeknya. Semuanya sampai kata ini. Semuanya ini subjek. That-nya connector plus subject verb. Has yang ini? Ya. Ini jadi di dalam non clause itu kan juga ada subject verbnya. Ini jadi anggaplah non clause itu anak kalimat. Anak kalimat berarti dalamnya dipecah lagi ada klausa lagi ya. Nah, klausa yang di dalamnya itu subjeknya water and verbnya has. Tapi ini subjek verb anak kalimat gitu, bukan subjek verb kalimat. Nah, kalau subjek kalimatnya ya ini that water has a very high specific heat. Verbnya means verb that. Ini tutupin. Ini bahwa means that, bahwa. Ya ini non clause lagi ini. Non clause lagi. Urut, bingung ya. Luar biasa. Terus harusnya cuman gini, means that water can add or lose a large amount of heat. Nah, tapi biar kita bingung tambahin dulu dong keterangan ya. That, tanpa a large temperature change, tanpa perubahan temperatur, gitu ya. Tambahin kata without gitu dulu. Terus water can add or lose a large amount of heat. Air dapat menambah atau kehilangan banyak panas. Jadi ini subjeknya ini berupa non clause, terus objeknya juga berupa non clause. Terus yang bingung siapa? Ya kita. Ya. Ada 2 kali that ya, berarti kan klausanya ada 3. Betul, klausanya ada 3. Cara menghitung klausa itu cukup hitung kata kerjanya saja ya. 1 has, 2 means,
3. Can add or lose itu kata kerja. Ya. Ini without bla 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 ini cuman preposisi sama kata benda, preposisi sama noun phrase ya. Oke, tapi lebih mengalir ya kayaknya ini jadinya ya. Udah lebih mengalir daripada tadi. Atau sudah capek ya? Oke. Ayo lanjut. Kira-kira kalau soal progress test itu sama kayak di Maksudnya 40 soal gitu. Iya, sumbernya. Kalau kebetulan di sini tuh kelihatannya tuh dari sumbernya bukunya itu sulit. Jadi ini kan ini standar ya, ini Longman ini kayak mudah dipahami ya ini ya, itu mudah dipahami gitu. Coba periksa dari buku-buku structure dari yang lainnya, ini kayak ini tergolong mudah dipahami Longman ini. Terstruktur, graded gitu ya, gradednya baik, meningkat. Nah, buku yang diambil buat progress test itu emang yang dari yang lebih atasnya gitu ya. Kenapa sih contohnya lebih mudah tapi tesnya Gak tahu itu bapak kepala yang milih soal itu ya. Kenapa tiap kali buku itu saya kalau ke belakang? Intinya itu kita harus memahami setiap yang sudah dipelajari dari skill 1 sampai skill 10. Ya, kalau mau progres ya harus semuanya, semua skill ya. Memahami bro. Memahami habis waktu guys bro. Paham polanya iya, paham artinya iya, semuanya ya. Yang sempurna begitu. Kalau kita harus mempelajari mulai biometri. Apa? Apakah harus mempelajari kebiasaan dan mulai biometri biar? Oh iya, you itu harus belajar sejarah Amerika loh. Terus harus belajar kebudayaan Amerika memang. Karena listening aja banyak kebudayaan Amerikanya. Terus reading itu kan dari 5 teks, yang 3 teks itu sejarah Amerika sendiri. Berarti tuh ini basicnya Amerika. Memang. Itu kayak nama kapal yang tadi. Iya, kapal tadi. Ya, TOEFL tuh milik Amerika. Pusatnya ada di New Jersey namanya, ITS New Jersey itu yang punya brand TOEFL, TOEIC sudah 2 itu, terus ada TOEFL Junior juga ada. TOEFL Junior tuh yang buat anak-anak gitulah. Ya tapi ya lebih mudah gitu ya. TOEIC punya produknya ada 2 jenis itu ya. Terus TOEFL itu masih dibagi lagi jadi TOEFL ITP yang pakai kertas sama TOEFL IBT. Itu yang biayanya mahal, yang TOEFL IBT itu 3 jutaan. 3,6 TOEFL IBT. Lebih mahal TOEFL IBT. Karena IELTS tuh 3.150.000. Saya besok tanggal 16 mau tes IELTS by the way. Aduh semangat gak ya, saya juga nervous loh ya kayak. Kertas paper base. Target berapa? 7 saja targetnya. Apa? Iya, IBT itu mirip IELTS. Iya. Skornya IBT maksimal 120. Kalau 800 tuh oke. Enggak ada skor IBT 800. Maksimal 120 aja. Jadi 0 sampai 120 kalau TOEFL IBT. Kalau IELTS kan pakai 6, 5, 6, 7, 8 gitu kan. Kalau maksimal untuk TOEFL IBT kayak contoh TOEFL IBT
Kalau IBT itu biasanya berapa standarnya? Oh, yang dianggap bagus ya, 100 lah. Kayak 100. Mau masuk ke mau masuk ke Harvard itu 100 IBT-nya. Standar. Iya, yang skor yang mereka inginkan gitu ya. Skor yang mereka inginkan itu 100. IBT ya. Speaking ya, Miss. Isinya 4 skill ya, listening, speaking, reading, writing kalau IBT. Sama dengan IELTS ya? Iya, sama dengan IELTS. Sama dengan IELTS, cuman malah lebih gampang IELTS pelaksanaannya karena kan ada pakai kertas kan IELTS ya. Kalau TOEFL IBT kan full pakai layar laptop. Jadi readingnya itu terus ada detikannya gitu loh. Jadi memang harus Iya. Saya dulu pernah ikut simulasi tuh bisa. Saya pernah ikut simulasi IB itu dapatnya 66. hampir 100. Hampir 100, jauh banget kali. 66. TOEIC itu lebih kemana? TOEIC itu lebih ke untuk orang kerja. Kebanyakan lebih utamakan speaking ya? Karena TOEIC itu ada 2 ya. TOEIC itu kan yang TOEIC basic itu kan listening reading ya, listening reading. Terus kalau yang skor listening readingnya udah 700, itu boleh ikut yang TOEIC speaking writing. Oh, terbagi 2 ya? Ya, tapi bayar lagi itu loh ya. Ya, itu tes sendiri gitu maksudnya. Itu tetap harus bayar lagi. Sudah lanjut nih sudah lanjut dulu. Besok ujian. Ya, oke. Lanjut. Benny Goodman was equally talented as both a jazz performer as well as a classical musician. The answer is C because connected parallel. Paralel. Sudah ada both kan? Nah, pasangannya bukan as well as tapi and ya. Kayak as well as. Seperti halnya gitu kan, as well as itu artinya ya. Ya bisa saja subject verb as well as gitu, bisa saja. Atau bisa saja as well as apa? As noun as. Ya hampir sama. Kalau misalnya bothnya tidak ada, berarti aswalanya benar. Benar. Atau gimana? Kalau bothnya nggak ada, Ya. Atau aswalanya benar. Salah. Tidak salah. bisa nggak ya? Benny Goodman was equally talented as jazz performer as well as a classical musician. Kok menurut saya benar ya? Kalau nggak ada bothnya ya. Coba kita cek ya. Kalau dia sama klasik kan 2 hal yang berbeda. Ya. Dia harusnya memang tetap klasik. Karena kan itu jenis musik yang berbeda. Iya. Dia sama klasik. Sih ya. Coba ya kita tanya Grammarly ya. Saya juga penasaran sih. Kalau tanya saya sih saya pakai bisa. Benny Goodman was equally talented as a jazz performer as well as a classical musician. Benny Goodman was equally talented as a jazz performer as well as a classical musician. Menunggu garis merah ya? Nggak ada. Kalau bothnya dimasukin ya? As both ya? As both a jazz performer. Loh, kok nggak di ini salah sih? Kayaknya juga lagi cantik. Dia lagi cantik. Kenapa dia pusing ya?
Oke, coba kita tanya Google artikel. As well as in a sentence, we could laugh as well as smile. Kita bisa tertawa juga tersenyum, gitu kan? How do you use as well as? In addition to. In addition to tuh padahal kayak dan gitu loh, as well as itu. Sinonimnya, sinonim as well as itu along with, besides, and plus. Sinonimnya plus. In addition to, as well as itu sama dengan in addition to. The guitarist enjoyed painting as well as music. The guitarist enjoyed painting and music. Bisa ya? We used as a multi-word preposition as well as means in addition to. The bridges as well as the town experience snow. The bridges. Nah, kalau ini nggak bisa diganti dengan kata N ini. Yang kalimat kedua ini. Bridges seperti juga town gitu kan, mengalami salju. Tapi ini nggak bisa digantikan dengan N ya. Robin would love to speak French as well as Griffin does. Robin suka berbahasa Prancis seperti halnya Griffin juga suka. As well as diartikan in addition or in addition to. You can also use as well as when making a comparison. Max, Jane, and Stuart want to take part in athletics. Philip as well as Anne want to miss the party. The N in the first sentence show that the three people are equal in the desire. In the second sentence, emphasis as well as shows an emphasis on Philip instead of N. This emphasis is created because as well as N is an aside separated from the rest of the sentence by comma. N itu lebih sejajar ya. Max, Jane, and Stuart itu sejajar. Tapi kalau Philip as well as Anne itu yang utama tetap Philip, as well as N-nya itu seperti halnya gitu ya. Yang utama tetap Philip. Jadi tetap sejajar yang N. As well as. As well as itu bisa jadi kayak dan juga gitu. Dan juga tapi yang ditekankan tetap yang awal yang utama. Kalau N kan semuanya penting sama pentingnya kalau N ya. Semuanya setara kalau N itu. Ya. Julie as well as Mark and Sally was at the pub. Berarti yang paling penting Julie-nya ya. Julie ya seperti halnya Mark and Sally ada di taman. Kalimat ini mau mementingkan Julie ya. Jadi Mark and Sally itu cuman kayak pengiring aja. Ya, terus Julie, Mark and Sally were at the park. Lah kalau yang pakai N ini Julie, Mark sama Sally sama pentingnya. Julie as well as Mark and Sally were at the park. Ini salah. Kenapa? Karena tetap yang dianggap subjek itu Julie. Kalau pakai N itu tetap N-nya tetap tiga-tiganya penting ya. Jadi subjeknya ada 3. Nyanyi. Kayaknya kalau nyanyi sudah terlalu lelah suara.
Bagaimana kalau kita lanjut aja, tapi pelan-pelan ya. Tapi pelan-pelan. Ya, masih banyak ya. Oke. Nomor 27, number 27. Siapa ya? Oke. No longer satisfied with tests of the Denison School. Martha Graham is moving to the start of the Eastman School in 19 and 25. The answer is Delta. Harusnya jadi apa? Karena itu menunjukkan waktu awal. Moved. Move ini verb berapa ya? Verb to. Artinya aktif apa pasif verb to itu? Aktif ya. Jadi dia tuh pindah, bukan dipindahkan tapi pindah. Ngapa-ngapain ya verb 2 tuh? Iya. Ngapa-ngapain? Nah kan pindah gerak sendiri ya, tidak dipindah gitu kan? Ya. Meskipun tulisannya tuh sama dengan verb 3, tapi kita harus bisa membedakan verb 2 dan 3. Ini ada yang terjebak kemana tadi? Adakah yang terjebak di nomor ini? Kalau ya, karena mungkin sudah ada keterangannya, sudah lampau ya. Jadi is moving ini kan present continuous, sekarang sedang terjadi. Padahal ini mintanya cuman waktu itu pindah gitu ya. Jadi udah berakhir. Waktu itu pindah, memindahkan ya, memindah mata. Kalau seandainya was moving. Nah, kalau was moving berarti keterangan waktunya harus lebih spesifik. Kayak harinya gitu harus lebih spesifik gitu. Jadi pada hari itu, jam itu, dia ini memang waktu itu sedang berkegiatan was moving gitu. Jadi dia lebih detail DP. Ya, lebih detail keterangan. Ya. Kalau cuma tahun, moved saja ya. Jadi tidak puas dengan penekanan dari Danish One School, Martha Graham pindah ke Staff Eastman School tahun 1925. Martha Graham ini siapa ya? Ini tokoh Amerika nih kayaknya. Oke ya, sudah ya. Clear. Number 28. How I hate. To get up in the morning while serving in the U.S. Army during World War I. The answer is C, because A tidak tepat untuk U.S. Army. Maksudnya the artikelnya The U.S. Army itu selalu pakai the ya. The U.S. Army memang begitu penulisannya. Kayak the U.S. juga pakai the. The U.S. tuh pakai the ya. The U.S. Army itu tentaranya U.S. Ya. The U.S. Army. Bukan sebuah gitu ya. Bukan sebuah U.S. Army. Kalau UK juga kan? Kalau UK pakai nggak ya? United Kingdom. Pakai the nggak sih? Okay. The UK. The United Kingdom.
Tapi kalau penulisannya kok UK saja ya, tidak the US ya. Kalau Amerika kan the US tulisannya. Kalau setahu saya UK itu cuma UK, nggak, maksudnya tulisannya tuh nggak ada the-nya UK. Tapi kalau ini kan karena dijabarkan dah ya. Jadi penyingkatannya itu tetap UK gitu. Oke. Number 29. Shortly before the alien invasion of Normandy, Ernest Hemingway has gone to London as a war correspondent for Politik. Ya sih, ganti dengan headgun. Nah kenapa? Headgun. Kenapa? Gon kan tiga. Tapi versi lama dari jadi ganti head. Karena kalau has gone itu masih dihubungkan dengan masa sekarang. Padahal ini kan harusnya full masa lalu gitu. Ya, jadi had gone. Ini masuk dalam sejarah Amerika atau apa? Iya. Biasanya kalau saya kan untuk dapat lampau itu kan patokan di apa? Tahun. Iya. Kalau ini kan ada jadi. Iya. Ernest Hemingway. Ini kan tidak ada. Ya. Tapi that's why. Kalau saya ada Ernest Hemingway, saya tahu Ernest Hemingway itu tokoh sastra, gitu. Nah, taunya dari situ kalau saya. Kalau saya Ernest, teman saya Ernest. Apa mas? Dari Invasion. A light shortly before invasi Normandy gitu ya. Terus Ernest Hemingway itu sudah pergi ke London as a war correspondent for Collier sebagai wartawan untuk Collier. Ini urutan, ini penjelasannya juga bisa urutan kejadian. Jadi Ernest itu pergi dulu atau invasi terjadi dulu? Sebelum. Oke, berarti sebelum invasi. Berarti Ernest pergi dulu ya? Satu. Baru kemudian terjadi invasi ya, karena before ya. Oke. Oke ya. Next, number 30. During the 1960s, the Berkeley campus of the University of California came to national attention as a result its radical political activity. Kurang apa ini? Kurang off. As a result of. As a result selalu diikuti oleh of ya. Selama 1960 ya. Keterangan waktu, the Berkeley campus dari University of California came to national attention, menjadi perhatian nasional sebagai hasil dari aktivitas politik radikalnya. Subjeknya campus, verbnya came to. Tereng daya dikunyah. Ini gimana? Tidak ada kebingungan ya? As a result of. Bingung? As a result of. Kalau as a result it's radical political activity, nggak ada hubungannya antara kata as a result dengan radical activity ya, of sebagai hasil dari gitu ya. Oke, lanjut. Number 31. Because of the flourish with which John Hancock signed the Declaration of Independence, his name becomes synonymous with
signature. The answer is become. Harusnya jadi Became. became. Ini become verb 1, became verb 2. Karena apa? Karena John Hancock tuh sekarang udah meninggal ya. Karena masa lalu. Ya. Because of the flourish with which, yang dengan itu John Hancock menandatangani Declaration of Independence. Kalau misalnya Hancocknya belum meninggal, kalau misalnya John Hancock belum meninggal. Oh ya, tetap lampau karena itu sudah terjadinya masa lalu. Signednya masa lalu juga ya. Ya karena John Hancock itu udah berlalu. Ya. Because of the flourish with which John Hancock signed the Declaration of Independence, his name became synonymous with signature. Karena kehebatan yang dengan itu John itu menandatangani Declaration of Independence, namanya itu jadi namanya itu menjadi identik dengan tanda tangan. Ini with which-nya ini dipecah jadi 2 tadi ya kalau mau tahu ya. Jadi John Hancock signed the Declaration of Independence with the flourish. Yeah. Okay, number 32. Kenny ya? On the floor of the Pacific Ocean is hundreds of flat topped mountains more than a mile beneath sea level. The answer is B. Jadi R. Karena namanya apa ini? Inversi. Ini inversi kan hundreds of bla 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 ini subjek kan? Nah, to be-nya kan R ya. Tadi yang diomongin masnya dalam video tadi kurang 1. Jadi kayak keterangan tempat tanpa koma ya, itu langsung inversi, belakangnya inversi. Ya, on the floor of the Pacific Ocean is 100 flat top mountain. Ini kan punya bentuk normal ya. Bentuk normalnya adalah ratusan ya, ribuan ya. Ribuan apa ratusan sih? Oh, ratusan. Hundreds of bla 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 gitu ya. Are on the floor of the Pacific Ocean. Terus kita mau menekankan, yang kita mau tekankan di dalam dasar laut Pacific Ocean itu loh gitu ya. Di dalam dasar laut Pacific Ocean, diartikan mungkin terdapatlah gitu ya, terdapatlah ratusan flat topped mountain, gunung yang flat topped lebih dari 1 mil di bawah level laut. Jadi kalau inversi itu bisa dikembalikan ke bentuk normal. Thirty-three. William Hart was an actress known for his role as Western heroes in silent film. The answer is A. Ya ini harusnya aktor ya. Ya. Karena act itu kata benda, aktor tuh
Salah. Act itu kata kerja. Actor itu kata benda. Nah, ya. William Hurt adalah seorang aktor best known yang dikenal for his role sebagai dalam perannya sebagai ya hero pahlawan barat in silent films ya. Ini William Hurt itu siapa ya? Pasti ini tokoh Amerika ya. Oke, 34. Ya, alive salah. Harusnya live ya. Kalau saya tadi nebaknya itu living gitu ya. Jadi benda hidup kan living things ya. Pokoknya bukan alive, karena alive tuh dipakainya nggak kayak gini. Live tuh ada di belakang kalimat. Jadi I am alive gitu. Aku hidup. Titik. I am alive titik. Nggak boleh ada alive apa. Jadi dia adjektif ya. Adjektif. Tapi tidak bisa ada apakah dia ini adverb ya? Alive. Sebentar ya. Is alive an adjective or adverb? Mungkin adverb malahan. Adjektif ini. Adjektif, tapi dia nggak bisa ada di jadi di depan. Alive man gitu nggak bisa man. Loh, kok malah bisa katanya Grammarly? Alive in sentence. Alive in sentence ya. Nah gini. Ya, in spring those cliffs are alive. Kan bukan alive cliffs tapi those cliffs are alive gitu ya. With oaks and girls. Two of the boys were still alive when they were found. Jadi bukan alive boys tapi the boys were still alive. Ada di belakang verb ya, alive itu. Now that the mouse is not alive, does its brain still work? Sekarang tikusnya sudah tidak hidup lagi. Apakah otaknya masih bekerja? The dogs were still alive and looked to be in their prime. Dognya itu masih hidup dan terlihat prima gitu ya. Were alive, ya, alive itu tidak bisa menjadi ada di depan kata benda ya, nggak bisa. Meskipun dia adjektif. Berarti kebalikannya kalau live itu bisa di depan sebelum. Tapi live itu di situ kan sebagai adjektif ya, live itu. Nah, live itu punya makna adjektif soalnya ini. Yang hidup nih. Yang hidup adjektif living, life, alive tapi kan penggunanya beda sendiri. Lively, vivid. Kalau live itu hidup tapi secara kayak itu. Kalau live itu maknanya masih hidup gitu. Live maknanya masih hidup. Ya alive. Oh alive. Ya hidup juga sih maknanya. Kalau maknanya hidup juga. Cuman kalau live itu bisa di depan kata benda. Kalau alive di belakang kata kerja ya bisanya. Alive itu kayak kata ada kata yang lain. Alike itu juga kayak gitu ya. Nggak bisa kita bilang alike girls gitu. Nah sebenarnya nggak bisa, tapi kita harus gini. The girls look alike, terlihat sama gitu ya. Nah kayak gini. Ada di belakang verb. Alike girls itu nggak ada. Meskipun kata Grammarly ada ya.
Mirip itu ya. Okay, can we go to number 35? Yes, okay, please. The state seal still used in Massachusetts. Massachusetts. In Massachusetts, designed by Paul Revere, who also designed the first continental currency. The answer is B. Yang salah? Design harusnya was design. Oke, karena apa? Karena kalau desain saja itu belum jadi predikat ya. Ini kan predikat ya. Subjeknya the state seal subject, terus used in Massachusetts tuh ini verb 3 adjektif used in Massachusetts. Yang dia apa-apain? Yang masih dia apa-apain yang masih dipakai di Massachusetts. Ya, didesain oleh Paul Revere, who also design, yang juga mendesain the first continental currency, mata uang pertama kontinental ya. Do you know? Understand me or not? Seal tuh cap ya, stempel gitu ya. Stempel state yang masih digunakan di Massachusetts itu verbnya ini was designed to verb. Didesain oleh Paul Revere, yang who also ini independent, ini anak kalimat, yang juga mendesain verb mata uang kontinental pertama. Berarti itu sebagai Adjektif ya, ini adjektif. Jadi yang diapa-apain tadi ya, yang diapa-apain. Maknanya pasif, tapi sebenarnya dia adjektif ya. Apa? Oh, nggak tahu saya. Mungkin cuman variasi kata ya. Coba kita cek. Seal, segel, segel, stamp, stempel, segel ya. Seal, oh ya, sealed ya, sealed. Okay, can we go to number 36? Yes. John Hagel designed the Mount Rushmore Memorial and worked on project from 1925 until his death in 1941. The answer is project B. Harusnya the project. Lah kok pakai the segala, kenapa emangnya? Nah, itu saya tanya. Ini gini. The project yang dimaksud tuh project apa sih ini? Project apa yang dimaksud? Artis Gutzon Borglum mendesain Mount Rushmore Memorial and worked on the project, dan bekerja pada proyek tersebut. Jadi the project itu adalah sama dengan the Mount Rushmore Memorial. Yang dimaksud tuh Mount Rushmore Memorial gitu. Yang dimaksud sudah pasti, sudah definite gitu ya. Definite ya. Kalau sudah definite pakainya the, karena diartikan tuh tersebut gitu. Ya, karena kan sudah disebutkan mana Mount Rushmore Memorial. Artis Gutzon Borglum mendesain Mount Rushmore Memorial dan mengerjakan proyek itu, proyek Mount Rushmore ya, itu dari tahun 1925 sampai kematiannya 1941. Begitu. Tahu Mount Rushmore?
Yang itu, yang gunung terus wajahnya presiden itu loh. Nah ini Mount Rushmore, Mount Rushmore. Nah ini gunung tapi kayak gunung batu tapi ini wajahnya ini ya. Wajahnya empat presiden Amerika. Hokage. Oke, lanjut kan? Lanjut ya? Lanjut. Sudah mau selesai. Sebentar lagi ayo. Nama 37. Is profit less costly and more profitable for brand makers to market directly to patients? The answer is B. Kenapa? Profitable lah, kenapa? Karena profitable itu adverb. Kalau kita butuhnya adjektif ya. Iya, biar setara dengan costly. Setara dengan costly. Karena ada M. Ya. Jadi costly meskipun sama-sama, meskipun pakai lay, tapi costly itu adjektif. Proving ini kan itu. Biasanya lay itu adverb ya. Iya. Kecuali costly, friendly, apalagi ya. Jadi costly adjektif ya. Kelas katanya masuk adjektif meskipun pakai lay. Nah kalau cost itu malah kata benda, cost saja, biaya artinya noun. Nah friendly adjektif juga. Tapi kalau friend saja kata benda. Jadi adverb itu didapatkan adjektif tambahin lay, tapi tidak semua kata yang berakhiran lay itu merupakan adverb. Merupakan adverb, bisa saja dia malah adjektif. Berarti kita perlu Pengecualian ya itu. Ya, sebagian besar lay itu adverb ya, sebagian besar lay itu adverb, tapi ada pengecualian. Ada lele yang ternyata dia itu malah adjektif. Iya. Berarti biar paralel kita adjektif. Benar ya, alhamdulillah. Jadi terbukti lebih murah, less costly kan lebih murah ya. Dan more profitable, lebih menguntungkan bagi para pembuat obat untuk memasarkan secara langsung pada pasien. 38. Ayo, siapa nih? Sapphires. Sapphire Lake as much as to pause and or position the answer is D harusnya harus apa tambahin B. Nah kenapa sih emangnya? Oke. Subjeknya sapphires ya. Terus weighing S itu yang punya bobot gitu kan, yang punya berat sekitar 2 pounds. Oh di sini pound bobot. Telah diapa-apain. Ya. Pas begini. Ya harus ada bin-nya. Have on occasion been mined. Jadi ini kan sebenarnya have been mined kan? Have been mined. Telah ditambang gitu kan? Telah di mine itu penambangan, terus mined itu ditambang gitu ya. Have been mined telah ditambang. Kalau have mined saja malah telah menambang. Kalau nggak ada bin-nya telah ngapa-ngapain. Tapi kalau ada bin-nya, ada bentuk to be, ya jadi telah diapa-apain pasif. Ya.
Oke, lanjut 39. Like snake, lizard can be found on all others continents Except Antartika. C, karena harus tambah dengan artikel D yang menunjukkan itu snake lizard. Oke, sebenarnya alasannya itu karena kalau all others itu nggak perlu pakai kontinen belakangnya gitu ya. Nah, ini kan noun ya. Nah, kan benua yang lain gitu kan. Nah, harusnya S-nya dihapus, other aja. Benua yang lainnya. The other continent. Nah, kalau the others saja itu kata benda. Harus belakangnya nggak boleh ada nounnya. Seperti ular, lizard dapat ditemukan di semua benua lain kecuali Antartika. Last number. Bank savings and loans, financial banks have recently doing home equity loans with greater frequency than ever before. The answer is bravo. Bravo ya. Harusnya jadi making. Jadi di bagian akhir nanti itu ada kayak penggunaan do sama make karena sangat beda sama tempat kita. Do itu kalau kesalahan kan kita kan membuat kesalahan gitu ya, iya nggak sih? Atau melakukan? Lebih ke melakukan atau membuat? Oh, kalau Inggris tuh make mistake. Kalau ini bank saving have recently been making home equity loans. Ini menciptakan utang equity gitu ya, utang ekuitas. Mencari uang. Mencari uang itu kalau bahasa Inggris kan making money. Jadi making money itu bukan membuat uang tapi nyari uang, kerja itu making money gitu ya. Nah, itu ada namanya, ada sendiri nanti skillnya ada di sini, ada sendiri juga. Namanya adalah do or make. Do or make itu untuk apa saja gitu ya.